Shalom, salam berjumpa kembali dengan Pak AS Matematika Peminatan. Pada pertemuan daring yang 13 kali ini kita berbicara tentang fungsi naik, fungsi turun, dan fungsi stasioner. Pepatah mengatakan, hiduplah selayaknya seperti kamera. Jika ingin hasilnya bagus, maka berusahalah untuk fokus. Jadi tonton terus video pembelajaran Bapak dengan fokus ya. Salam SMD. Kita langsung ke topik pembahasan kita tentang topik fungsi naik, fungsi turun, dan fungsi stasioner. Oke, sebelum kita bahas perhatikan tujuan pembelajaran kita ya. Tujuan pembelajaran kita adalah kamu dapat menjelaskan fungsi naik, fungsi turun, dan fungsi stasioner dengan sukacita atau semangat untuk belajar terus menerus. Perhatikan subtopik yang pertama, yaitu interval fungsi naik. Artinya, perhatikan di sini nakku, jika dikatakan sebuah fungsi, misalnya fungsi fx, grafiknya adalah naik, maka syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu adalah turunan pertama dari fungsi fx itu harus bernilai positif ya, atau dengan kata lain lebih besar dari 0. Nah, dari syarat ini maka diperolehlah interval x-nya yang mengakibatkan fungsi fx-nya bergerak naik. Oke ya, kenapa? Dan di sini kan dalam bentuk petak samaan di sini ya, tanda lebih besar ya. Turunan pertama fx lebih besar dari 0. Perhatikan ya. Jadi aksen itu artinya turunan pertama ya. Jika dikatakan interval fungsi turun sebagai subtopik yang kedua, syarat daripada interval dikatakan dia grafiknya fungsi fx itu adalah turun. Ini dia aku ya. Syaratnya harus kita penuhi, turunan pertama fungsi fx itu harus bernilai negatif atau lebih kecil dari 0. Oke, sehingga dari sini kita perolehlah interval x-nya yang mengakibatkan fungsi fx semula itu grafiknya bergerak turun ya. Ingat, f aksen x ini artinya turun pertama dari fungsi fx. Perhatikan subtopik yang ketiga nakku, yaitu interval fungsi stasioner. Stasioner di sini artinya adalah tidak naik dan tidak turun ya. Jadi grafik fungsi fx jika dikatakan stasioner, grafik fungsi fx itu dia diam, dia tidak bergerak naik maupun tidak turun. Perhatikan syaratnya. Jika fungsi fx dikatakan stasioner atau grafik fungsi fx itu tidak naik dan tidak turun, nanti syarat yang dipenuhi adalah tetap dari turun pertama dari fungsi fx-nya, tetapi di sini nakku dalam bentuk persamaan dengan 0 ya. Jadi turun pertama fx sama dengan 0. Nah, dari persamaan turun pertama fx sama dengan 0 ini diperolehlah nanti nilai-nilai absis atau nilai-nilai x-nya yang mengakibatkan fungsi fx-nya diam ya, tidak naik atau tidak turun, atau istilah matematikanya adalah stasioner ya, stasioner. Perhatikan dulu sebuah contoh berikut ini. Tentukanlah interval x yang menyebabkan fungsi fx, di mana fungsi fx-nya sudah diberikan aku. Persamaannya adalah x kuadrat tambah 2x tambah 1. Grafik fungsi fx ini adalah grafiknya naik, turun maupun stasioner ya. Kita jawab. Mula-mula persamaan fungsi fx-nya yaitu x kuadrat tambah 2x tambah 1 ini kita turunkan dulu ya. Maka turun pertamanya adalah turun pertama dari x kuadrat tambah 2x tambah 1 ini adalah ini dia ya, yaitu 2x tambah 2 kan gitu ya. Maka kita penuhi syarat sebelum kita cari interval x nya dikatakan fungsi fx ini bergerak naik, maka syarat daripada grafik fungsi fx itu naik adalah syaratnya tadi adalah turun pertama fungsi fx nya harus bernilai positif atau lebih besar dari 0.
Nah, dari sini kita selesaikan pertaksamannya ya, pertaksaman turun pertamanya. Oke, hasil dari turun pertamanya kan sudah diperoleh 2x tambah 2, gantikan lebih besar dari 0, dari sini pindah ruas, berarti 2x lebih besar dari min 2. Nah, dari sini aku x nya lebih besar dari min 2 per 2 alias min 1, sehingga dari sini diperolehlah interval x nya, yaitu interval x nya adalah nanti aku ke kiri dari batas minus 1 ya, karena lebih besar dari minus 1. Dari situ nanti grafik fungsi fx nya semula dia akan bergerak naik. Baik ya, bagian B, bagaimana kalau grafik fungsi fx nya turun ya? Sama aja, penuhi dulu syaratnya. Turun pertama fx adalah harus bernilai negatif atau dengan kata lain lebih kecil dari 0 kan gitu ya. Turun pertama dari fx tadi sudah kita peroleh 2x tambah 2 lebih kecil dari 0. Ini pindah ruas, sama aja prosesnya. Lebih kecil dari min 2 berarti x lebih kecil dari minus 1. Nah, di sini kan sudah kita peroleh interval x nya ya. Saat kapan interval x nya grafik fungsi fx itu semula bergerak turun ya, saat interval x nya kalau kita bandingkan dengan pembatas minus 1 ini, yaitu kurang dari minus 1 tersebut ya, nilai x nya yaitu kurang atau lebih kecil dari minus 1. Nanti kita gambarkan ya. Baik ya, yang ketiga atau bagian C, kalau grafik fungsi fx nya diam atau stasioner ya, tidak naik dan tidak turun. Oke, kita penuhi syarat stasioner. Fungsi fx stasioner lah turun pertama fungsi fx nya di sini aku tepat sama dengan 0 kan gitu ya. Nah, dari sini hasil turun pertama dari fungsi fx semula adalah 2x tambah 2 sama dengan 0. Berarti dari sini 2x sama dengan min 2, berarti x sama dengan minus 1. Oke, di sini kita peroleh nilai x nya atau nilai absisnya, yaitu minus 1, yang menyebabkan grafik fungsi fx itu adalah stasioner atau diam, tidak naik dan tidak turun ya. Nah, dari sini dapat kita buat buktinya ya, kita gambarkan ya. Nah, perhatikan di sini nilai x sama minus 1 ini kita pandang sebagai pembatasnya atau titik kritisnya kan gitu ya. Oke, ini dia sumber x tadi ya, pembatasnya hanya tunggal minus 1. Ini dia, sehingga sumber x ini terbagi atas 2 bagian. Perhatikan di sini kita ambil titik ujinya ya. Karena pembatas ini adalah minus 1, maka daerah ini terbagi atas 2 ya. Daerah pertama ini dan daerah kedua sebelah kanannya. Kita uji ya. Ke kiri dari pembatas minus 1 kan ada min 2 di sini ya. Ini kita uji. Dan ke kanan dari pembatas minus 1 ada juga bilang positif atau 0 pun boleh ya. Oke, ini nanti kita uji ya. Kan gitu ya, kita uji ya anggota daerah pertama atau ke kiri dari pembatas minus 1 yaitu minus 2. Kita uji, kita ambil x nya min 2, kita substitusikan ke turunan pertama fx tadi ya. Apa tadi persamaan turun pertama fx ya, 2x tambah 2 ya. Oke, hasilnya apa di sini gantikan x nya min 2, berarti 2 kali x, 2 kali min 2 tambah 2, berarti min 4 tambah 2 hasilnya minus 2. Artinya hasilnya adalah negatif kan gitu ya. Udah, kita ambil lagi pembatas ke kanan dari pembatas minus 1 adalah titik ujinya 0 ya. Kita ambil x nya 0, substitusikan ke hasil turun pertama fx tadi yaitu 2x tambah 2, berarti gantikan x nya 0, 2 kali x, 2 kali 0 tambah 2, 2 kali 0, 0 tambah 2 adalah 2, artinya di sini kan positif ya. Oke, tetapkan daerah kedua bertanda atau bernilai negatif. Artinya apa di sini Kalau kita buat grafik fungsi fx nya semula ya, sebelum diturunkan ke kiri dari pembatas min 1, dia bergerak turun dia. Ini dia.
Oke, bergerak turun dia ya, bergerak turun tepat pada pembatas 1 ya. Sebentar di sini dia diam ya, tidak naik dan tidak turun ya, artinya nilai kemiringannya 0 di sini ya. Diam sedap gitu ya, lewat dari pembatas -1 dikit ya, maka dia bernilai positif, berarti grafiknya adalah naik ya. Grafiknya adalah naik. Jadi yang ini tadi nakku adalah grafik fungsi fx ya, mula-mula, yaitu fx sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 1 tadi, kan gitu ya. Oke, inilah grafiknya. Nah, dari grafik fx sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 1, di sini terlihat grafiknya bergerak turun saat interval x adalah ini dia nak gue ya, ini kurang atau lebih kecil dari -1 ya, pokoknya ke kiri dari pembatas -1 ya. -1 ini kan sebagai pembatas ini ya, titik kritisnya ya. Oke ya, berarti grafik fungsi fx ini dia bergerak turun saat apa nago, saat interval x nya kurang atau lebih kecil dari -1, dan saat grafik fungsi fx sama x kuadrat tambah 2x tambah 1 bergerak naik saat interval x nya adalah, oke ini lagi dia ya, ke kanan dari pembatas -1, berarti x nya lebih besar dari pembatas -1 ya, atau x nya lebih besar dari -1, demikian ya. Jadi jelas naku, saat kapankah fungsi fx nya turun? Saat interval x nya adalah lebih kecil dari -1 yang ini, dan saat kapankah fungsi atau grafik fungsi fx nya bergerak naik saat interval x nya adalah lebih besar dari -1. Dan yang terakhir, saat kapankah grafik fungsi fx nya diam atau tetap atau stasioner atau tidak naik dan tidak turun? Saat nilai x nya adalah tepat -1 ya, ini. Jadi titik kritis ini yaitu -1 inilah sebagai nilai x atau nilai absisnya yang menyebabkan grafik fungsi fx nya adalah tetap atau diam, tidak naik dan tidak turun, atau istilah matematika aja adalah stasioner. Jadi jelas ya, sudah Bapak gambarkan sebagai buktinya. Nah, oleh karena itu nakku, kamu sudah boleh menjawab soal latihan tugas kita, tugas yang ke-13. Ini dia persoalannya. Tugas ke-13, diketahui fungsi fx yang persamaannya adalah ini dia nakku, x pangkat 3 tambah 3x kuadrat kurang 45x tambah 10. Maka tentukanlah interval ya, interval x yang menyebabkan grafik fungsi fx tersebut adalah bergerak naik, turun, dan stasioner. Dengan kata lain, tidak naik dan tidak turun. Demikian ya, Bapak kira cukup jelas? Jika kurang jelas, boleh kamu tinggalkan di kolom komentar akun channel Bapak ya. Selamat sejahtera untuk kita semua anakku. Bapak ucapkan kembali salam SFD.